Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa roti dan roti ini nikmat sekali. Apalagi kalau yang ngasih seorang janda. Saya teringat lagunya Mus Mulyati kalau melihat roti ini dalam bahasa Jawa. Ono rondo manggon ngarep omahku, yen ro aku dheweke guyang-guyu, yen dhek ngerti aku namatke, mung lakune sansaya digawe-gawe. Kira-kira umure saya lupa lagune. Kira-kira umure 57. Wis meh padha karo yuswane ibu. Aku ra ngerti opo karepe, saben dina aku dikirimi roti. Suwe-suwe atiku saya mundak, bingung kutu-kutu kepengen neng omahe. Oh, dipelet. Kok dilala ibu pirsa kabeh, saben teka rotine dibalekke. Atiku ayem kaya adate, yen tak pikir aku kudu guyu dhewe. Bahasa Jawa lagunya Mus Mulyati. Maka yang tidak tahu bahasa Jawa ceritanya kurang lebih seperti ini. Tetangga saya itu seorang janda, umurnya sudah 57, sudah hampir sama dengan umur ibu saya. Tapi kalau dengan saya dia senyum-senyum. Kalau dia tahu saya memperhatikan dia, jalannya dibikin-bikin, dibuat-buat seperti orang seksi atau peragawati. Dan kemudian setiap hari saya dikirimi roti. Maka ketika dikirimi roti, saya selalu kepengen ke rumahnya, kepengen melihat dia, kepengen ketemu dia. Tetapi begitu ibu tahu semuanya ini, maka setiap roti datang, ibu mengembalikan ke janda itu. Dan setelah itu hati saya tenang. Mungkin karena dipelet oleh janda itu. Ya, tetapi ini hanya lagu lucu-lucuan atau memang lagunya ada tapi lagu ringan. Jadi jangan serius seakan-akan saya melecehkan janda, tidak. Tetapi intinya adalah ini lagu dan ini roti. Saudara-saudari yang terkasih, kenapa saya memilih lagu Ono Rondo ini? Karena hari ini Injil berbicara tentang Yesus yang mengkritik orang-orang Farisi yang merasa diri sudah benar. Dan ternyata faktanya kebalikannya. Yesus mengatakan, kamu tahu ketika Israel langit tertutup 3 tahun 6 bulan. Banyak janda-janda di Israel dan waktu itu bencana kelaparan hebat. Tetapi Elia tidak diutus kepada salah satu janda di Israel, kecuali kepada seorang janda dari Sarfat di tanah Sidon. Artinya itu bukan bangsa Israel, bangsa yang bagi mereka dianggap bukan bangsa terpilih. Dan zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi Nabi Elisa tidak diutus mereka. Tidak ada satupun yang disembuhkan dari kustanya oleh Nabi Elisa, kecuali Naaman, orang Syria itu. Lagi-lagi orang Tirus dan Sidon, bukan orang Israel, orang Syria. Dan itu semua bangsa tidak terpilih. Bukan bangsa Yahudi yang dianggap rendah oleh mereka. Tapi justru mendapat sapaan dan belas kasih Tuhan. Maka Yesus mengatakan, dengarkanlah itu semua. Maka orang-orang Farisi itu, ahli-ahli Taurat, mereka semakin marah. Mereka membawa Yesus ke tebing untuk melemparkan di jurang itu. Tetapi dengan santai Yesus pergi meninggalkan mereka. Di tengah-tengah mereka, Yesus berjalan meninggalkan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, mereka merasa benar. Mereka merasa bangsa terpilih. Yang lain adalah nomor 2, nomor 3. Mereka lebih rendah dari saya
dari bangsaku. Tetapi justru Nabi Elia dan Nabi Elisa dikirim oleh Tuhan untuk menolong orang-orang dari bangsa yang dikatakan bukan bangsa terpilih tadi. Bangsa yang menurut mereka kaum berdosa. Tetapi justru mereka yang diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang karena kita tidak butuh atau merasa sudah sempurna, kita tidak butuh pertobatan, kita tidak butuh pembaharuan hidup, kita sudah sempurna, sudah cukup. Yang lain yang butuh pembaharuan, yang lain yang butuh pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah didatangi oleh seorang ibu muda, dan dia menceritakan bahwa suaminya seperti ini, seperti itu, dan kemudian tentu saja saya mulai menyerap cerita dari ibu itu. Satu versi. Nanti suaminya juga ketemu saya. Dia juga mengatakan istrinya begini, begitu, dan kemudian versi yang lain. Maka saya mengatakan lebih baik kita ketemu bersama. Kalau satu-satu seperti ini, bagaimana mau mengkonfrontasi? Sebetulnya bukan konfrontasi, tetapi bagaimana mau mengobjektivasi apa yang dikeluhkan dan dimaui oleh pasanganmu. Itu nanti akan ketahuan, dan kemudian ada wasitnya, tidak hanya saling menyalahkan. Kamu yang salah, kamu yang salah. Akhirnya tidak pernah terjadi perbaikan. Tidak pernah terjadi hal yang lebih baik. Karena apa? Yang satu merasa benar, pasangannya yang harus berubah. Yang satu juga merasa benar, pasangannya yang harus berubah. Nah, ini kemudian akan saling menyalahkan dengan kacamatanya sendiri, dengan sudut pandangnya sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, tidak akan selesai masalah itu kalau tidak ada semacam mediator. Kalau tidak ada kerendahan hati untuk saya mendengarkan pasangan saya, dan setelah itu mengolah bersama. Jangan sampai menangnya sendiri, kamu harus menurut saya. Kamu ini saya gaji atau saya kasih gaji saya. Hidupmu itu kamu nggak kerja, saya yang mencari uang. Itu suami. Tapi si istri, saya yang merawat anak, saya yang di rumah, saya yang mengatur. Tetapi kamu juga tidak memberikan gaji semuanya pada saya. Nah, saling menegur, saling menyalahkan, saling tunjuk. Tidak ada yang nunjuknya ke diri sendiri. Sehingga akhirnya tidak akan pernah ada rekonsiliasi. Tidak akan pernah ada mencari yang terbaik. Bukan mencari siapa yang salah. Kamu pasti kalau cari siapa yang salah, kamu yang salah, bukan saya. Tetapi mana yang terbaik di antara masalah yang sedang kita hadapi bersama ini? Nah, itu akhirnya membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan kejujuran untuk melepaskan balok dari matanya, tetapi ingin menuduh selumbar di mata pasangannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, untuk pertobatan ini sekarang jangan menunjuk orang lain, tetapi tunjuk diri sendiri. Apa yang terbaik yang harus saya lakukan kalau ada masalah-masalah yang sedang saya hadapi dalam keluarga, dalam tempat kerja, dimanapun kita berada. Maka saudara-saudari, dari roti kita diajak rekonsiliasi. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.